akan menjelaskan tentang more option dari SWOT Plus Editor. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama di sebelah kiri ada menu Project Setup, lalu ada Edit SWOT Plus Input, lalu ada Write Input Files, lalu ada Random Model, dan yang terakhir ada Analyze Model Output. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini kita melihat beberapa opsi perhitungan dari evapotranspirasi potensial berdasarkan data yang telah ada. Nah, pada climate, menu climate, dan simulation ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Nah, lalu kita coba ke basin. Nah, di basin ini yang pertama kita klik codes. Nah, pada layar kali ini kita akan dikenalkan dengan beberapa perubahan-perubahan yang nantinya kita bisa mengubahnya berdasarkan data yang ada dan deskripsi-deskripsi yang telah ditampilkan. Kita coba melihat bagian potensial ET method code. Nah, pada kotak sebelah kiri terdapat 4 pilihan yang tertulis. Di sini ada Priestley-Taylor method, lalu ada Penman-Montate method, lalu ada Hargreaves method, dan ada read-in potential ET values. Nah, biasanya si metode Hargreaves ini dia jika hanya memiliki satu data saja. Nah, kalau misalnya yang si pilihan read-in potential ET values ini digunakan jika kita telah memiliki evapotranspirasi potensial milik sendiri. Nah, untuk kali ini kita menggunakan Penman-Montate method. Nah, selanjutnya di bagian water routing method. Nah, pada bagian ini terdapat dua metode. Yang pertama, variable storage method dan Muskingum method. Pada kali ini kita pilih untuk Muskingum method dan deskripsi lainnya sebenarnya dapat mengubah apapun yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita dan data yang telah ada. Jika ada perubahan, dapat kita klik Save Change di sini dan kalau tidak, kita klik back. Jadi, yang krusial yang kita gunakan di sini adalah si water routing method dan potensial ET method tadi. Nah, untuk yang lain sebenarnya bisa disesuaikan saja. Oke, di sini kita save change. Lalu selanjutnya kita ke menu parameter. Di menu parameter ini juga terdapat deskripsi-deskripsi variabel. Ada SWOT plus variabel, ada default, dan ada recommend range. Nah, namun pada nilai-nilai yang telah disebutkan di sebelah kiri ini, value-value-nya, ini disesuaikan dengan default nilai yang telah ada. Jadi, kita nggak perlu mengubah data-data yang ada. Jika ingin simpan, kita pilih save change lagi. Selanjutnya kita ke point connection. Nah, di point connection ini ada di channels, kita masuk ke hidrologi dan sedimen. Nah, di hidrologi dan sedimen ini terdapat nama-nama dan pilihan-pilihan lainnya. Di sini semua parameter kita dapat mengganti untuk setiap channels dan perubahan terpenting SWOT Plus berkaitan dengan bagaimana pengelolaan penggunaan lahan yang telah terstruktur. Selanjutnya terdapat poin HRUS. Nah, setiap HRUS diberikan praktik pengelolaan data tanpa lahan yang dilihat dalam penggunaan HRUS. Terdapat di sini ada poin properties. Di poin properties ini adalah contoh praktik penggunaan lahan yang biasanya terdapat hutan atau agrikultur, padang rumput, dan sebagainya. Bagaimanapun, kita tidak tahu tanaman apa yang tumbuh di bawah setiap penggunaan lahan praktik manajemen. Nah, jadi karena kita tadi tidak bisa mengetahui apa aja tanaman yang ada di bawah lahan land use management tadi, tapi di sini kita bisa mengetahui spesifikasi dari tanaman tersebut. Nah, itu bisa kita ke land use management. Nah, di land use management ini ada land use management, management schedules, operation database, curve numbers, conservation practice, dan management. Nah, di sini kita ke land use management. Lalu di sini ada plan communities-nya, terus ada deskripsi yang lain. Nah, di sini kita klik di plan communities-nya.
Nah, di sini kita sebenarnya bisa dapat menambahkan tanaman-tanaman dan kita bisa di add plant to community. Di sini kita tinggal search tanaman yang kita inginkan. Contohnya adalah banana atau pisang. Nah, di sini dia bertanya apakah lahannya itu tertutup. Jadi dia status dari si lahannya, jika iya, yes, jika tidak, no. Dan untuk initial leaf area index, initial biomass, initial fraction of plant heat, unit accumulate, lalu plant population, fraction of years to maturity, dan initial residue cover, ini tinggal disesuaikan dengan jenis lahan yang ada. Nah, jika ingin ditambahkan, tinggal klik save change, lalu jika tidak bisa klik cancel. Nah, selanjutnya di sini ada management schedule. Nah, di management schedule ini kita bisa mengatur schedule dari praktik manajemen lahan yang kita inginkan. Nah, di sini bisa kita create new record jika ingin menambahkannya. Nah, di sini misalnya schedule nama kita adalah agree underscore misal seperti itu. Terus di sini ada dua jenis dari pengoperasian ataupun metode dari manajemen schedule. Yang pertama ada automatic schedule. Automatic schedule ini bisa tinggal dipilih otomatis schedule-nya. Misal schedule untuk irigasi. Misal seperti itu. Jadi tinggal di-add aja. Kayak kita bisa melihat, nah seperti ini kurang lebih dari si irigasi manajemen schedule-nya. Lalu untuk metode yang kedua yaitu operation. Operation ini kurang lebih hampir manual, teman-teman. Nah, bisa di add an operation. Di sini kita masukkan tahun, terus bulan awal penanamannya, misalnya bulan Mei, terus bisa tanggal berapa kita awal menanamnya, misal tanggal 23, terus jamnya, dan sesuai dengan tanaman yang ditanam dan nama tanamannya, seperti itu. Jika ada perubahan tinggal diklik save dan jika tidak tinggal di cancel. Nah, jika manajemen schedule ini sudah dilakukan, maka kita dapat memanajemen praktik manajemen lahan yang telah kita lakukan dan lebih tertata rapi untuk manajemen schedule-nya. Nah, jika sudah, setelah itu di sini masih di point land use management itu terdapat yang lain seperti operation database, ada harvest operation, grass, irrigation, chemical application, fire operation, sweep operation, lalu ada curve numbers, lalu ada concentration practice, dan mannings. Nah, setelah itu, jika mengalami perubahan dan semuanya sudah di-save, jangan lupa untuk write input files-nya. Dan setelah itu, kalau misalnya udah, tinggal di run the model. Seperti itu. Sebenarnya ini tinggal ditunggu. Nanti misalnya teman-teman lagi nge-run, ini tinggal menunggu dan sama seperti si inputnya juga tadi, kalau teman-teman lakukan itu juga akan menunggu. Seperti itu. Jika sudah, setelah itu jangan lupa import si output dan starting import output. Nah, mungkin cukup sekian dari pengenalan more information about SWOT. Terima kasih. Gimana penjelasan video yang tadi? Udah pada paham kan? Tapi aku masih penasaran sih gimana kelanjutannya. Nah, biar gak penasaran, masih banyak loh video-video teknis selanjutnya. Jangan lupa tetap stay tune agar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, Dan mari kita tonton!